Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Wahyuni dari kelas 5A Tadris Bahasa Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan tentang metode pembelajaran diskusi kelompok. Baik, langsung saja. Salah satu perangkat pembelajaran yang mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran adalah metode pembelajaran yang digunakan. Pemilihan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran harus diperhatikan dengan baik. Apabila metode yang digunakan dalam pembelajaran kurang tepat, maka dengan berakibat pada sulitnya membangun konsentrasi siswa. Siswa menjadi kurang tertarik dan tidak memperhatikan pelajaran dengan baik. Pemilihan metode yang salah juga dapat menghambat dalam penyampaian materi. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang bertujuannya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, yaitu metode diskusi kelompok. Metode diskusi mendorong siswa untuk berdialog dan bertukar pendapat dengan tujuan agar siswa dapat terdorong untuk berpartisipasi secara optimal tanpa ada aturan-aturan yang terlalu keras. Namun, tetap harus mengikuti etika yang disepakati bersama. Melalui penerapan metode diskusi, siswa dapat mendiskusikan permasalahan yang bersifat sistematik, mencari referensi yang relevan sesuai dengan masalah yang didiskusikan, menuliskan laporan hasil diskusi, mengemukakan pendapat, bahkan dapat menyanggah pendapat yang lain. Metode diskusi ini mendorong terhadap munculnya pola komunikasi dua arah, baik antar siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa. Metode diskusi adalah cara memecahkan masalah yang dipelajari melalui curah pendapat dalam diskusi kelompok. Baik, selanjutnya pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode pembelajaran. Hal itu sangat perlu dilakukan guna membuat murid menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Bahkan, dengan cara yang tepat dapat membuat murid tidak gampang merasa jenuh atau bosan di dalam kelas. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan ketika seorang pendidik menggunakan metode pembelajaran yang sistematis dalam proses mengajar. Sebenarnya, antara model pembelajaran dan metode pembelajaran memiliki pengertian yang sama, namun seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Abdurrahman bin Kling, metode pembelajaran adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidik serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa. Selanjutnya, pengertian diskusi kelompok. Pengertian diskusi kelompok adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam bimbingan. Kegiatan diskusi kelompok merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu individu. Kegiatan diskusi kelompok ini dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan permasalahan seorang individu. Menurut Mosurya, tahun 1975 mendefinisikan diskusi kelompok merupakan salah satu proses bimbingan di mana murid-murid akan mendapatkan suatu kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing
dalam memecahkan masalah bersama. Dalam diskusi ini, tertanam pula tanggung jawab dan harga diri. Terdapat bermacam-macam jenis diskusi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Antara lain, yang pertama, diskusi kelas. Disebut juga diskusi kelompok adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Yang kedua, diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil dilakukan membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Jumlah anggota kelompoknya itu 3-5 orang. Yang ketiga, simposium. Simposium adalah metode mengajar dengan membahas suatu persoalan dipandang dari berbagai sudut pandang yang berdasarkan keahlian. Yang keempat, diskusi panel. Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang penulis yang biasanya terdiri dari 4-5 orang di hadapan audiens. Baik, selanjutnya syarat-syarat metode diskusi. Adapun syarat-syarat pelaksanaan metode diskusi adalah yang pertama, pendidik harus menguasai masalah yang didiskusikan secara utuh. Yang kedua, pokok-pokok masalah yang didiskusikan agar dipersiapkan lebih awal. Yang ketiga, memberikan kesempatan secara bebas kepada peserta didik untuk mengajukan pikiran, pendapat, atau kritikannya. Yang keempat, masalah yang didiskusikan diusahakan agar tetap pada pokoknya. Langkah-langkah metode diskusi yaitu yang pertama, taraf persiapan. Taraf persiapan itu meliputi memilih dan menetapkan topik atau tema sekurang-kurangnya, mendefinisikan masalah yang merupakan alternatif untuk dipilih dan didiskusikan, lalu mengidentifikasi dan menetapkan satu atau beberapa sumber bahan bacaan atau informasi yang hendak dipelajari oleh siswa, sehingga kalau memasuki arena diskusi diharapkan telah membawa tahap pemikiran. Selanjutnya, menetapkan atau menyediakan alternatif komposisi dan struktur komunikasi kelompok diskusi. Yang terakhir, menetapkan atau menyediakan alternatif pemimpin diskusi pada guru atau siswa. Yang kedua, siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi, memilih pimpinan diskusi, misalnya ketua, sekretaris, pelapor, mengatur tempat duduk ruangan, dan sebagainya dengan bimbingan guru. Yang ketiga, siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan yang berkeliling dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, menjaga ketertiban, serta memberikan dorongan dan bantuan agar anggota kelompok berpartisipasi aktif dan diskusi dapat berjalan lancar. Setiap siswa hendaknya mengetahui secara persis apa yang akan didiskusikan dan bagaimana cara berdiskusinya. Yang keempat, setiap kelompok harus melaporkan hasil diskusinya. Hasil diskusi dilaporkan dan ditanggapi oleh semua siswa, terutama dari kelompok lain. Guru memberikan ulasan atau penjelasan terhadap laporan tersebut. Yang kelima, akhirnya siswa mencatat hasil diskusinya, sedangkan guru menyimpulkan laporan hasil diskusi dari setiap kelompok. Peranan guru dalam penerapan metode diskusi. Menurut Brooks tahun 2001, terdapat beberapa ciri yang menggambarkan seorang guru yang konstruktivis dalam melaksanakan proses pembelajaran siswa, yaitu sebagai berikut. Guru mendorong menerima inisiatif dan kemandirian siswa.
Guru menggunakan data mentah sebagai sumber utama pada fokus materi pembelajaran. Guru memberikan tugas-tugas kepada siswa yang terarah dan pelatihan kemampuan mengklasifikasi, menganalisis, memprediksi, dan menciptakan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguraikan isi penjelasan dan mengubah strategi belajar mengajar. Guru melangkah penelusuran pemahaman siswa terhadap suatu konsep sebelum memulai pembelajaran. Guru mendorong terjadinya dialog dengan antar siswa. Guru mendorong siswa untuk bertanya sesama temannya. Guru melakukan elaborasi respons siswa-siswa, baik yang sudah benar maupun yang belum benar. Guru melibatkan siswa pada pengalaman yang menimbulkan kontradiksi dengan hipotesis siswa dan mendiskusikannya. Guru memberikan waktu berpikir yang cukup bagi siswa dalam menjawab pertanyaan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba mengumpulkan beberapa hal yang dipelajari untuk meningkatkan pemahaman. Selanjutnya, kelebihan dari pembelajaran diskusi kelompok. Kelebihannya yaitu menyadarkan anak-anak bahwa masalah dapat dibicarakan dengan berbagai jalan dan bukan hanya satu jalan. Lalu menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengungkapkan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri, dan membiasakan bersikap toleransi. Ketika ada kelebihan pembelajaran diskusi kelompok, pasti ada kelemahan metode pembelajaran diskusi kelompok. Kelemahannya yaitu tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas, lalu dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Dan terakhir, biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Baik, saya akan menyimpulkan materi tentang metode pembelajaran diskusi kelompok. Kesimpulannya itu bahwa diskusi kelompok adalah suatu cara atau teknik bimbingannya melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka, di mana setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing serta berbagi pengalaman atau informasi guna pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Dalam diskusi kelompok, anggota kelompok menunjuk moderator atau pimpinan menentukan tujuan dan agenda yang harus ditaati. Sekian pemaparan tentang materi metode pembelajaran diskusi kelompok dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.